Baik pendengar dimanapun berada, kita berjumpa kembali dalam program acara Capton pagi ini. Kali ini langsung dari kantor unit penyelenggara Bandar Udara Betuambari Bau-Bau, di mana dalam dialog interaktif kita pagi hari ini, kita mengetengahkan topik yakni upaya tekan inflasi dari tiket pesawat. Bersama narasumber kami di kantor Bandara Betuambari, langsung saja kami perkenalkan kepada Anda. Yang pertama ada Kepala Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau, Bapak Arlis SPD MPD. Silakan Pak, mic-nya. Ya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini, Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik. Dan yang kedua ada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Betuambari Kota Bau-Bau, Bapak Anas Labakara ST. Selamat pagi Pak Anas. Oke, selamat pagi. Jadi saya perkenalan juga. Jadi saya Kepala Bandara Betuambari yang baru, efektif tanggal 11 November. Jadi salam untuk pemeriksa, kita berupaya kinerja lebih baik. Oke, makasih. Baik pendengar dimanapun berada, dalam perbincangan kita di pagi hari ini kembali kami sampaikan kepada Anda, kami mengetengahkan topik yakni upaya tekan inflasi dari tiket pesawat. Sebagaimana data Badan Pusat Statistik, inflasi tahun per tahun untuk Kota Bau-Bau ini pada Oktober tahun 2023 ini sebesar 3,53%. Komoditas yang dominan memberi andil atau sumbangan inflasi ini antara lain untuk beras dan angkutan udara sendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya harga tiket pesawat ini untuk di Kota Bau-Bau memang menjadi salah satu penyumbang inflasi yang dimana memang harga tiket untuk per hari ini dari data yang kami terima ini untuk rute Bau-Bau Makassar ini mencapai Rp1.600.000. Lantas seperti apa langkah-langkah yang dilakukan pemerintah Kota Bau-Bau bekerjasama kantor unit penyelenggara Bandar Udara Betuambari untuk menekan inflasi yang disumbang dari harga tiket pesawat ini. Mengawali perbincangan mungkin saya ke Pak Arlis dulu. Pak Arlis, sejauh ini seperti apa upaya yang sudah dilakukan pemerintah Kota Bau-Bau dalam menekan inflasi, khususnya yang disumbang dari sektor jasa penerbangan ini, Pak? Silakan. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya lanjutkan, pertama sekali saya menyampaikan selamat atas kepercayaan yang diberikan kepada Pak Anas selaku Kepala UPBU Kota Bau-Bau. Atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Bau-Bau, kami menyampaikan selamat datang di Kota Bau-Bau, pemilik benteng terluas di dunia. Kemudian mudah-mudahan kedatangan Bapak di Kota Bau-Bau saat ini, di mana posisi harga tiket yang melambung tinggi sebagai salah satu penyumbang inflasi di Kota Bau-Bau, memberi dampak positif terhadap energi Kota Bau-Bau dalam menekan tingginya inflasi khususnya di layanan jasa penerbangan. Baik, Dinas Perhubungan yang diberi tugas untuk memastikan kelancaran pergerakan orang dan barang baik itu di darat, laut maupun udara, harus dipastikan bahwa pemerintah selalu hadir di sana. Dalam hubungannya dengan posisi tiket pesawat yang melambung tinggi dan menjadi salah satu penyumbang tingginya inflasi di Kota Bau-Bau sebagaimana yang disampaikan oleh moderator tadi, maka dapat kami sampaikan bahwa pada beberapa waktu yang lalu, tepatnya tanggal 10 November, kami telah melakukan meeting, telah melakukan komunikasi dengan pihak maskapai, di mana yang saya maksudkan adalah maskapai Citylink. Sebelum
pertemuan ini kami lakukan, telah ada komunikasi awal terhadap beberapa maskapai yang diharapkan dapat mengambil rute untuk Bau-Bau Makassar, ya, dengan harapan tentunya bisa memberi energi positif dalam kerangka menekan tingginya harga tiket di Kota Bau-Bau. Sebagaimana yang disebutkan tadi bahwa sampai pada titik hari ini nilai tiket Bau-Bau Makassar itu masih menembus di angka 1,6 juta. Iya kan? Tentu ini bagi masyarakat pengguna jasa layanan udara tentu dirasakan sangat tinggi. Iya, sangat tinggi. Di saat masyarakat kita sungguh-sungguh mengalami kelesuan ekonomi. Iya. Dalam hal ini, sebelum kami lakukan komunikasi dengan pihak Citylink, kami sudah lakukan komunikasi juga dengan pihak Transnusa. Iya. Iya. Kemudian dengan pihak Nam Air. Untuk Transnusa sendiri, mereka sungguh-sungguh menaruh perhatian untuk bisa mengambil rute Bau-Bau Makassar dan sebaliknya. Tetapi mereka terkendala pada jumlah armada yang demikian terbatas. Sehingga komunikasi itu belum bisa mereka amini. Artinya belum mereka bisa mengambil rute Bau-Bau Makassar dan sebaliknya. Karena keterbatasan armada dari maskapai Transnusa. Dalam hal dengan Nam Air, mereka bisa mengambil rute Makassar, Bau-Bau dan sebaliknya, tetapi mereka tentu menggunakan armada yang berbadan lebar. Untuk posisi bandara kita di Bau-Bau ini, tentunya dengan maskapai atau armada yang berbadan lebar belum bisa memenuhi syarat, ya kan? Karena posisi runway kita baru 1,8 kilometer. Untuk kebutuhan ini dibutuhkan minimal 2,1 meter. Tentunya sebentar dari Pak Anas sebagai KUPBU akan lebih detail menjelaskan itu. Maka terhadap dua maskapai ini untuk sementara kita terhenti. Iya. Karena di sisi kita penyiapan fasilitas bandara belum memungkinkan untuk kemudian bisa dilayani dengan maskapai dengan armadanya yang berbadan lebar. Untuk Nam Air tadi ya. Untuk Nam Air. Dalam hal dengan Citylink, tentu mereka sangat menyambut baik, ya. Bahkan telah memberikan skema layanan, ya. Skema layanan untuk bisa mengambil rute Bau-Bau Makassar dan sebaliknya. Ini kami lakukan komunikasi di tanggal 10 November, ya. Jadi yang bisa kemudian mengamini daripada kebutuhan ini adalah maskapai Citylink. Ya, saya kira untuk sementara itu. Oke, baik. Jadi memang tadi pemerintah Kota Bau-Bau dalam hal ini Dinas Perhubungan sudah melakukan komunikasi ya dengan beberapa maskapai, antara lain Nam Air, Transnusa dan Citylink. Tapi yang ada sinyal kuat untuk kembali bisa masuk di Bandara Betombari Bau-Bau ini adalah maskapai Citylink. Iya, benar. Baik. Sebelum kita lanjut, saya ke Pak Anas dulu. Mungkin Pak Anas bisa menjelaskan ini. Kita ketahui bahwa dulu ini rute Bau-Bau Makassar ini tiketnya relatif tidak terlalu tinggi seperti saat ini, sampai 1.600.000. Sebenarnya apa sih yang kemudian menyebabkan sehingga harga tiket pesawat ini bahkan secara nasional ini melonjak tinggi? Mungkin bisa dijelaskan faktor-faktornya, Pak Anas. Oke, terima kasih. Mohon izin Pak Kadis. Jadi ini memang topik diskusi kita ini menarik sekali. Jadi harga tiket layanan pesawat di Bandara Betombari itu naik melonjak tinggi.
sehingga menjadi penyumbang inflasi. Tapi memang kita harus menjelaskan apa itu inflasi. Jadi inflasi itu ketika kenaikan harga layanan mempengaruhi harga yang lain. Mungkin karena itu sehingga harga tiket Bandara Bioto Ambari ini menjadi penyumbang inflasi. Kemudian kenapa kok harganya tinggi, Pak? Itu sudah menjadi problem global. Jadi permasalahan ini bukan hanya terjadi di Bandara Bioto Ambari. Ini seluruh Indonesia seperti ini. Yang kita syukuri untuk Bandara Bioto Ambari, setinggi apapun dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan, tapi harga layanan itu masih hadir, masih survive, dan masyarakatnya masih membeli tiket dengan harga tersebut. Harga tinggi ini memang salah satu faktor, ada beberapa faktor yang menyebabkan. Jadi yang pertama itu ada teori ekonomi. Ketika permintaan tinggi dan layanan kurang, maka harga naik. Maksudnya apa? Sekarang di Indonesia ini ketersediaan armada semenjak habis COVID, selesai COVID, armada itu sangat-sangat berkurang. Kenapa berkurang? Jadi ketika COVID, layanan dihentikan. Layanan dihentikan. Sehingga dampaknya apa? Start awal kembali ketika memulai, sudah banyak kendala-kendala di situ. Adalah karena airline-nya sudah tidak mampu, tidak operate beberapa tahun, akhirnya pesawatnya dibalikin. Jadi ada permintaan tinggi tapi layanan tidak ada. Kenapa layanan tidak ada? Armada berkurang. Akhirnya harga layanan menjadi tinggi. Kemudian yang kedua adalah ini memang susah, agak rumit dikendalikan. Dolar. Kenapa dolar menjadi penentu harga tiket? Airline ini memakai pesawat itu rata-rata leasing ke luar negeri. Harganya dolar. Ketika dolar naik mempengaruhi harga tiket. Jadi dolar agak berat kita kendalikan. Jadi ketika dolar naik, apalagi kondisi sekarang, nilai tukar dolar itu udah gila-gilaan, kalau tidak salah sudah mendekati 15.000. Kemudian yang ketiga, faktor yang mempengaruhi itu adalah setelah dolar, itu yang mempengaruhi adalah BBM. Aftur. Aftur itu harganya mempengaruhi faktor yang paling tinggi. Jadi harga aftur sekarang mendekati 19.000 dan itu tidak disubsidi, sehingga komponen ini mempengaruhi harga tiket. Jadi itu, nah sekarang kita berbicara solusi. Ini gimana sebenarnya untuk menekan harga tiket? Kalau kita melihat daerah lain, mereka ada namanya intervensi harga. Itu yang paling gampang. Kalau yang lain-lain, karena kita berhubungan dengan kebijakan kalau BBM mungkin di Kementerian BUMN, kalau dolar mungkin Kementerian Keuangan, terus yang lain itu eksternal. Yang paling mudah diintervensi adalah intervensi harga tiket. Artinya di finalnya, di harganya. Contoh melalui pola kerjasama, mungkin pola yang dipakai untuk Bau-Bau, Bioto Ambari ini adalah promosi pariwisata. Artinya ada intervensi harga baik dari pemerintah, provinsi maupun kabupaten untuk menurunkan harga tiket dengan pola penurunan harga tiket itu melalui penganggaran promosi harga tiket.
Kenapa berbeda dengan daerah lain yang memakai pola subsidi? Karena subsidi ini ada aturan yang mengikat. Jadi kalau subsidi itu untuk daerah terpencil. Kemudian yang kedua, belum ada rute komersil. Ya. Nah, ini untuk rute Bau-Bau Makassar sudah ada komersil. Yang paling mungkin adalah dengan pola promosi pariwisata. Jadi intervensi harga tiket melalui pola promosi pariwisata. Memang yang disampaikan Pak Kadis tadi itu memang semenjak saya di Bau-Bau saya juga sudah melaksanakan itu. Jadi menurunkan inflasi, menurunkan harga tiket dengan menghadirkan. Jadi untuk layanan penerbangan itu memang pemainnya terbatas. Nah, kalau kita lihat region Sulawesi yang tersedia, yang punya ATR 72 yang kompatibel dengan Bandara Batam-Bari, Ya. itu hanya airline Wings Air. Nah, kalau airline lain yang saya sampaikan tadi semenjak habis COVID banyak pesawat ditarik seperti Citylink. Citylink armadanya tinggal 3 dan stay-nya itu bukan di area Sulawesi. Yang disampaikan tadi Pak Kadis Transnusa, Ya. semenjak habis COVID kolaps, hampir gulung tikar. Jadi kolaps itu karena apa? Karena yang saya sampaikan tadi bahwa ada ketidakmampuan. Jadi ketika COVID tidak operate, akan tetapi biaya leasing jalan terus dan tidak ada keringanan. Nah, untung-untung Transnusa ini diakuisisi oleh perusahaan Cina sehingga sampai sekarang bisa operate. Akan tetapi untuk pesawat ATR 72 punya dia itu sudah tidak ada lagi. Sekarang mereka memakai pesawat baru yang buatan Cina, Comac, dan ini sudah kami komunikasi. Karena keterbatasan armada dia, kalau Comac ini kompatibel dengan bandara kita yang sekarang. 1.800 bisa, dengan 100 seat. Bisa, jadi jet 100 seat. Sekarang Transnusa ini melayani rute Jakarta-Bali. Tiketnya murah. Tiketnya 600 ribuan. Kita mengarah ke sana. Itu tadi Pak Kadis sudah melakukan langkah-langkah yang bagus dan kami bandara juga pasti kolaborasi dengan pemerintah daerah. Pasti kita mengarah ke sana. Kendalanya kenapa Transnusa belum operate di Bau-Bau? Karena yang disampaikan Pak Kadis tadi bahwa armadanya itu terbatas. Pesawat baru 2 yang buatan Cina itu baru 2 yang datang ke Indonesia. Kami sudah komunikasi, kalau armada mereka mencukupi, stay di region Sulawesi, Makassar, harapan mereka bisa membuka rute Makassar Bau-Bau. Mereka seperti itu. Kemudian tentu jalinan kerjasama kita dengan Wings Air akan tetap berjalan. Jadi harapannya nanti makin banyak operator yang melayani rute Toraja Bau-Bau maupun Toraja Kendari. Makassar. Jadi sebenarnya sekarang ini adalah masalah global, bukan hanya di Bau-Bau. Jadi mungkin itu penjelasan awal saya. Terima kasih. Baik Pak Anas. Saya ke Pak Aris lagi kaitannya sebelum tadi ada solusi yang ditawarkan oleh Pak Anas kepada pemerintah agar melakukan diskon harga tiket pesawat atau intervensi harga tiket pesawat dengan skema atau pola promosi pariwisata. Tapi sebelum itu saya tanyakan dulu ke Pak Arlis tadi berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan dengan maskapai Citylink. Itu kelanjutannya seperti apa ke depan, Pak? Ya. Terima kasih. Sebelum saya menjawab langsung atas substansi yang dipertanyakan, di depan saya ini ada
tisu, Ya. ada teh kotak, Hmm. ada juga aqua botol. Ditempatkan pada satu bidang yang sama. Hmm. Di antara ketiga barang yang saya sebut, itu ada perbedaan tinggi. Hmm. Padahal mereka berada di satu bidang yang sama. Dalam hubungannya dengan harga tiket bawa-bawa Makassar dan Kendari, kemudian kita perbandingkan dengan, bawa-bawa Makassar Iya. dan sebaliknya, kemudian kita perbandingkan dengan Kendari, Makassar dan sebaliknya, terjadi deviasi yang sangat tinggi. Hmm. Padahal jarak tempuhnya, waktu tempuh tidak terlalu jauh. Iya kan? Iya, iya. Dan jawaban atas deviasi-deviasi itu. Iya. Kenapa di Kendari bisa rendah dibanding Bau-Bau? Iya. Kenapa Bau-Bau bisa tinggi dibanding Kendari? Hmm. Itu kan masalah. Iya. Karena itu pemerintah harus hadir terhadap pola yang disampaikan oleh Pak Anas. Saya kira demikian bagus tentu kehadiran beliau. Sangat kita harapkan kolaborasi yang sangat tinggi antara pihak bandara dengan pemerintah daerah untuk memastikan bagaimanapun polanya, tetapi harga tiket itu harus tertekan kuat ke bawah. Sehingga deviasi antara Kendari dan Bau-Bau dalam hubungannya dengan harga tiket tidak terlalu jauh. Iya. Ya, dapat kita lihat bahwa masyarakat Kota Bau-Bau dan sekitarnya untuk ke Jakarta itu banyak yang memilih naik Pelni dulu ke Makassar. Nanti dari Makassar kemudian pesawat ke Jakarta dan atau ke daerah-daerah tingkat satu lainnya di seluruh Indonesia. Ada juga masyarakat kita dari Bau-Bau dan sekitarnya untuk ke provinsi lainnya di Sulawesi Tenggara, di luar Sulawesi Tenggara, itu harus ke Kendari. Kenapa mereka harus ke Kendari? Karena deviasi. Ya, harga yang demikian tinggi itu. Mereka naik kapal cepat ke Kendari, kemudian langsung dari Kendari tembus ke provinsi yang dituju. Kenapa itu bisa terjadi? Lagi-lagi karena harga tiket dari Bau-Bau ke provinsi-provinsi lain di Nusantara ini terlalu tinggi. Baik. Iya. Jadi mudah-mudahan sangat positif apa yang disampaikan oleh Pak Anas tadi, bahwa telah juga berkomunikasi dengan Transnusa, menguatkan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dalam hal komunikasi kami dengan maskapai Citylink, itu telah memberikan skema. Iya, telah memberikan skema di mana harga tiket terendah itu adalah di angka Rp1.195.000. Ya, itu angka terendah. Kemudian tiket tertinggi itu adalah 1.400.000. Tentu skema ini pendekatannya adalah minimum revenue. Iya. Dengan target seat terendah adalah 49 seat. Iya. Itu yang skema yang diberikan oleh Citylink. Iya. Jadi dengan saya berkeyakinan kuat bahwa sangat benar apa yang disampaikan oleh Pak Anas, bahwa persoalan ini bukan hanya persoalan Kota Bau-Bau, tetapi adalah persoalan global. Tetapi pemerintah harus hadir, mendengar dan melihat bagaimana kondisi masyarakatnya. Saya kira untuk sementara itu. Baik. Baik Pak Arlis dan juga Pak Anas, memang tadi disebutkan bahwa memang untuk dari pemerintah Kota Bau-Bau ini sudah melakukan komunikasi dengan maskapai Citylink, sudah ada skema untuk harga tiketnya Pak ya, dari antara 1 juta sampai 1.400.000. Tadi juga Pak, kaitannya dengan solusi yang ditawarkan oleh bandara Beton Bari Bau-Bau berkait harga tiket pesawat cepat untuk menekan inflasi, itu seperti apa Pak? Insya Allah saya akan komunikasi secara intens dengan Pak Anas untuk memastikan bahwa langkah pemerintah Kota Bau-Bau yang akan diambil tentu sesuai dengan regulasi. Ya, kita juga dalam hal memastikan layanan terhadap masyarakat tentu
kita tidak boleh dan tidak harus terjebak pada di luar regulasi. Jadi insya Allah saya akan komunikasi instan dengan Pak Anas yang ternyata beliau sudah melanglang buana di beberapa bandara. Tentu energi-energi positif dari beliau mudah-mudahan lebih dikuatkan lagi di Kota Bau-Bau. Saya kira itu. Baik tadi Pak Arlis juga Pak Anas memang memaparkan bagaimana juga salah satunya ini maskapai bisa hadir di Kota Bau-Bau selain yang ada hari ini Wings Air. Tetapi tentu juga maskapai melihat potensi atau jumlah penumpang di Bandara Betoang Bari apakah signifikan untuk kemudian mereka hadir, tapi sebelum dijawab kita break dulu satu lagu berikut ini. Betoang Bari, Kota Bau-Bau. Dalam perbincangan kita, upaya tekan inflasi dari tiket pesawat bersama narasumber kita, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau, Bapak Arlis, dan juga Kepala Bandar Udara Betoang Bari, Bapak Anas. Dan di ujung telepon juga kita sudah terhubung dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau, Bapak Idrus Taufik Saidi. Selamat pagi Pak Idrus. Halo. Selamat pagi Pak Idrus. Ya baik, nanti kita coba hubungkan kembali dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau. Saya ke Pak Anas dulu. Berkaitan tadi upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah Kota Bau-Bau dalam menghadirkan maskapai di Bandara Betoang Bari selain Wings Air sendiri yang sudah beroperasi. Kemudian juga tadi Pak Arlis juga menyampaikan bahwa kaitannya dengan intervensi harga ini akan dikoordinasikan lebih lanjut bersama di jajaran pemerintah Kota Bau-Bau. Sejauh ini Pak, saya ingin mengetahui, kita juga ingin mengetahui dengan kondisi harga tiket hari ini, bagaimana sih grafik jumlah penumpang pesawat di Bandara Betoang Bari sendiri? Apakah memang ini mengalami penurunan yang signifikan atau seperti apa Pak? Pak Anas. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita berbicara traffic, itu memang after COVID itu signifikan penurunannya. Jadi sebelum COVID, Bau-Bau itu 14 pergerakan. Iya. Nah, sekarang yang running itu tinggal 4. Jadi cukup signifikan. Kenapa cukup signifikan? Faktor harga sangat mempengaruhi sekali. Jadi yang disampaikan Pak Kadis tadi, dengan ekonomi masyarakat yang terbatas, kondisi layanan, jasa layanan di Bandara Betoang Bari tiketnya tinggi, akhirnya masyarakat beralih ke moda lain. Walaupun waktu dibutuhkan lebih lama. Jadi maksudnya orang mencari contoh tujuan akhirnya adalah Jakarta. Kalau lewat Bau-Bau mungkin ke Jakarta itu habis lewat Bandara Betoang Bari habis di angka 3.500.000. Akan tetapi kalau langsung lewat kapal kemudian ngambil dari Bandara Hasanuddin Makassar, paling habis 1 juta. Jadi 50% bisa dihemat. Baik. Terus apa yang sebenarnya yang langkah-langkah yang paling bagus? Tadi sebenarnya kita sudah menjurus. Sudah menjurus nih. Langkah apa yang mau dilakukan? Yang konkret tadi sudah dilakukan Pak Kadis, yang disampaikan juga moderator, adalah yang paling mudah adalah memaintain yang ada dulu. Memaintain yang ada. Jadi dengan harga yang tinggi, kalau pola berpikirnya paling mudah seperti kenaikan harga beras, itu kan langsung ada masuk pemerintah. Iya. Supaya menstabilkan harga. Jadi distabilkan harganya dengan pola apapun. Jadi yang disampaikan Pak Kadis tadi, ya kita tidak mau yang bertentangan dengan aturan untuk menstabilkan harga ini. Itu pola yang pertama yang paling mudah. Stabilkan dulu
harga dengan yang ada dulu. Yang ada dulu, kita maintain yang ada. Karena inilah yang mau dan bisa survive hingga saat ini. No? Saat ini dia bisa survive dengan kondisi berdarah-darah. Tuh, dengan kondisi penuh tantangan. No? Bukan tanpa tantangan, Wings Air ini menghadirkan layanan penerbangan di Bandara Beto Ambari. Mereka juga dalam kondisi tidak baik-baik saja, tapi mereka masih bisa hadirkan layanan. Ini kita bantu. Kami dari bandara, dari Kementerian Perhubungan bantu sebaik-baiknya dengan menghadirkan pelayanan di bandara lebih baik. No? Itu kami bantu. Jadi yang pertama maintain yang ada dulu. No? Dengan cara mungkin ada sedikit insentif untuk menstabilkan harga dengan pola apapun. Kemudian yang kedua apa? Yang disampaikan tadi, kita coba yang lain. Coba hadirkan maskapai lain. Tapi ini sama. Jadi pasti memakai pola harus ada insentif. Ketika inisiatornya dari bukan airline-nya untuk membuka rute, itu pasti dia minta kontrak, dia minta garansi, dia minta jaminan, dia minta deposit. Kenapa dia minta deposit? Karena mereka ini adalah usaha. Jadi pasti dia bilang, Pak, hitungan saya ini belum akan mengarah profit. Saya minta ketika saya buka rute baru yang bukan dari airline yang inisiatif, ada inisiatif dari pemerintah daerah, apa itu kabupaten ataupun provinsi, pasti airline-nya minta garansi, minta deposit, minta kontrak, itu pasti. Atau dia tidak mau membuka rute baru yang bukan hitung-hitungan dari dia, bukan inisiatif dari dia, untuk membuka rute baru dengan kondisi sekarang. Kemudian yang ketiga apa? Langkah tapi ini butuh waktu. Butuh waktu. Toh sekarang propeller. Kita mengarah menghadirkan jet. Jet, ya. Yang disampaikan tadi Pak Kadis. Kenapa kita berbeda dengan provinsi, kok mereka lebih murah? Toh dengan Sulawesi Tenggara, Kendari, dengan Sulawesi Selatan, Makassar, mereka sudah bisa dengan jet, Airbus A320 ataupun Boeing. Kita di sini terkendala di sisi prasarana. Dalam hal ini prasarana di Bandara Beto Ambari itu belum memenuhi spesifikasi untuk bisa didarati Airbus ataupun Boeing. Tapi kita mengarah ke sana. Alhamdulillah, tuh dengan kolaborasi yang apik antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, Bau-Bau, no? Dan pemerintah pusat, kita tahun depan sudah bertahap mengadakan pengembangan. Dalam hal ini perpanjangan landasan. No? Dari 1.800 yang ada sekarang, kita mengarah ke 2.200, tapi bertahap karena ada keterbatasan fiskal. Jadi kita bertahap. Dan tahun depan, insya Allah itu kita sudah mulai. Jadi mohon doanya dari pemirsa, semoga tahun depan lancar-lancar dan tidak ada kendala. Kita mengarah ke sana. Jadi dari segi panjang dulu, kemudian kita nanti naikkan PCN-nya. Sekarang baru 27, kita mengarah ke PCN yang dipersyaratkan Boeing ataupun Airbus, itu di angka 50 PCN. Nanti tebalnya kita naikkan menjadi 18. Jadi sekarang kita naikkan lagi 18 cm. Itu butuh kurang lebih 4 kali pelapisan. 5 kali pelapisan. Jadi per pelapisan 4 cm. Baik. Kita mengarah ke sana, tapi itu teknis. Teknis ini nanti kami diskusi dengan yang membidangi teknis dalam hal ini Direktorat Bandar Udara yang ada di Jakarta. Jadi kita mengarah ke sana. 3 langkah yang kita lakukan itu
Itu sudah kita mulai semenjak kita melihat ada kendala-kendala yang ada di bau-bau. Baik Pak Anas, kita tahan dulu, kita coba terima penelpon kita di pagi hari ini. Halo, selamat pagi, Assalamualaikum. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, dengan siapa dan di mana Pak? Dengan Ical di Batulo. Ya, silakan Pak Ical. Oke, terima kasih. Di awal-awal tadi dengar di radio mobil saya tadi, Kepala Bandara baru per 1 November kemarin ya. Sebelumnya kami mengucapkan juga selamat datang Pak di Kota Bau-Bau. Mudah-mudahan pelayanan di bandara nanti makin meningkat di bawah kepemimpinan Pak Arlis. Kemudian terkait inflasi, saya juga kan sering memantau inflasi Pak. Itu setiap rilis informasi terkait inflasi, tiket pesawat itu selalu saja menjadi penyumbang dari inflasi di Kota Bau-Bau. Nah mungkin buat kepala dinas perhubungan, termasuk juga dari kepala bandara, mungkin ada tidak langkah-langkah mungkin dalam kurun waktu dekat-dekat ini aksi nyata begitu yang bisa dilakukan untuk bisa menekan inflasi gitu. Baik. Karena memang pengalaman juga belum lama ini saya mau membeli tiket dari Bau-Bau ke Makassar itu sampai 1 juta lebih kemarin. Ya selagi masih segitu, kemungkinan kami masyarakat di Bau-Bau untuk ke Makassar lewat kapal pel itu masih cukup besar ketimbang untuk melewati bandara. Tapi mudah-mudahan ada langkah konkret, langkah nyata, kolaborasi yang nyata yang bisa dilakukan dalam waktu dekat ini. Mungkin seperti itu saja Pak Apri, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ical di Batulo. Jadi tadi pertanyaan Pak Ical ini mengharapkan ada langkah nyata atau langkah yang cepat mungkin untuk bisa menekan harga tiket. Apalagi kita ketahui ini menjelang masa libur Natal dan Tahun Baru. Tentu ini mobilitas masyarakat juga biasanya akan meningkat. Dan memang pilihannya juga biasanya kalau Bobo Makassar ya pesawat. Nah ini seperti apa? Mungkin bisa ditanggapi langsung ke narasumber Pak Aris dulu. Ya baik, terima kasih Pak Ical. Mungkin kami ralat. Saya sendiri Pak Arlis sebagai Kadis Perhubungan. Kalau Kepala Bandara itu Pak Anas Pak Ical. Mirip-mirip mungkin. Iya, hanya kami memang mirip gitu. Berangkat dari huruf A. Iya, terima kasih Pak Ical atas atensinya. Kehadiran kami di bandara dalam diskusi ini adalah bahagian integral dari usaha pemerintah Kota Bau-Bau dalam rangka menekan laju inflasi yang agak meninggi di Kota Bau-Bau, khususnya di layanan jasa udara. Telah kami sampaikan di awal tadi bahwa langkah nyata yang sudah kami lakukan untuk menekan inflasi ini adalah membangun komunikasi dengan maskapai yang insya Allah akan melayani rute Bau-Bau Makassar dan sebaliknya. Bahwa sampai saat ini memang langkah itu kemudian belum terrealisasi. Tentu pemerintah Kota Bau-Bau harus memastikan skema kerjasama yang akan kemudian diambil antara pihak pemerintah Kota Bau-Bau dengan pihak maskapai. Tetapi sekali lagi kami sampaikan bahwa komunikasi kami dengan maskapai, khususnya dengan Citylink, dan kehadiran kami di bandara ini adalah salah satu langkah nyata usaha menekan laju inflasi khususnya di layanan penerbangan. Ya tentu atas nama pemerintah dan masyarakat Kota Bau-Bau tentu kita menaruh harapan yang kuat bahwa langkah-langkah solutif yang kita sedang perjuangkan ini mudah-mudahan Allah cepat kabulkan. Ya, sehingga masyarakat kita dapat sesegera mungkin terlayani, tentu dengan harga tiket yang tidak lagi setinggi sekarang. Ya, saya kira itu tidak berarti bahwa belum terrealisasinya ini kami belum mengambil langkah-langkah solutif. Ya sudah kami
sedang memperjuangkan langkah-langkah solutif untuk menekan laju inflasi yang disebutkan tadi. Saya kira untuk sementara demikian. Baik Pak Arlis, tadi juga diuraikan oleh Pak Anas berkaitan dengan kehadiran maskapai di sebuah bandara ini, disampaikan ada butuh jaminan-jaminan. Untuk maskapai Citylink sendiri, apa sih yang menjadi persyaratan sehingga kemudian nanti maskapai Citylink ini bisa melayani lagi Bandara Beto Ambari sendiri? Hasil pertemuan kemarin, Pak. Ya tentu seperti yang disampaikan oleh Pak Anas yang paham betul bagaimana setiap ritme yang terjadi di bandara, tentu beliau paham sekali bahwa kerjasama yang insya Allah akan kita bangun seperti yang telah disebutkan oleh Pak Anas, tentu ada kerjasama dengan maskapai ini. Ya tentu kita akan memberikan subsidi atau apapun namanya, ya terhadap maskapai yang bersedia melayani rute Bau-Bau Makassar dan sebaliknya. Dalam hal ini, dalam skema kerjasama yang ditawarkan dari pihak Citylink, itu insya Allah akan melayani 2 kali penerbangan dalam 1 minggu. Artinya mereka akan melakukan layanan penerbangan 8 kali dalam 1 bulan. Ya, 8 kali dalam 1 bulan. Ini ada deposit yang di 4 miliar. Ya, 3,4 miliar. Tentu ini skemanya insya Allah akan dituang dalam perjanjian kerjasama nantinya, bagaimanapun modelnya. Tetapi sebelum mungkin itu, insya Allah saya akan secara intens berdiskusi dengan Pak Anas yang saya kira memahami betul bagaimana liuk dan ritme di bandara untuk memastikan bahwa langkah yang insya Allah akan kita ambil dalam hubungannya dengan kerjasama ini tentu bersesuaian dengan regulasi yang ada. Saya kira itu ya barangkali untuk sementara. Berarti untuk armada Citylink ini sudah siap juga Pak nanti? Mereka sudah siap. Sudah siap. Tinggal dari pihak pemerintah aja ini. Oke. Iya. Oke. Baik Pak Anas, sejauh ini memang masih tetap ada slot penerbangan ketika ada maskapai lain akan masuk di Bandara Beto Ambari, Pak? Oke, terima kasih. Jadi kalau terkait slot kami ready. Masih terbuka lebar. Jadi kalau slot itu tidak ada kendala. Jadi memang tinggal airline-nya mau enggak. Saya kembali ke penelpon tadi ke pemirsa. Jadi sebenarnya saya paham apa yang diharapkan masyarakat. Jadi sebenarnya yang mau disampaikan itu Pak, itu sebenarnya kapan sih harga tiketnya lebih murah? Iya. Sebenarnya itu yang mau disampaikan. Murnian dan harga tiket murah. Ya, jadi kapan sebenarnya kita bisa kembali kayak dulu Pak? Itu sebenarnya yang mau disampaikan. Tapi Pak Kadis sudah menyampaikan tadi, ini tenang. Sudah ada langkah-langkah konkret yang dilakukan. Tuh, itu sudah bagus sekali. Sudah istilahnya mantap. Sudah jalan. Sudah coba menjalin komunikasi. Tapi memang harus ada dukungan finansial. Tadi sekitar 3,4 M angkanya. 3,4 M angkanya. Ini memang dukungan finansial. Toh, itu langkah konkret, itu sudah konkret sekali. Ketika itu dikontrak, jalan dia dengan harga 1,2, 1,4, itulah output yang dihadirkan oleh kami-kami. Itulah harga layanan langsung turun itu. Tapi memang pasti yang lain nanti menyesuaikan. Kayak Wings pasti menyesuaikan. Bargaining, berbagi market, sharing market. Nanti menyesuaikan. Tapi tadi saya bilang memang harus ada dukungan keuangan. Kami mohon didoakan. Ini kita sudah komunikasi intens sekali, bukan lagi hampir tiap hari. Iya.
tiap hari, bahkan mungkin tiap jam kami nanyain ke operator, ke maskapai, Pak, tolong dong dibuka beberapa tingkat untuk harga tiket. Low, dibikin low dulu. Sekarang kan harganya rata. Iya. 1,7, 1,6. Wah, berat sekali memang. Dulu sebelum Covid 600, 900. Bagus. Sekarang luar biasa. Ini kita mohon didoakan. Kami bersama Pak Pemerintah Daerah, Pak Kadis, ini sudah tiap hari komunikasi dengan Wix. Yang ada sekarang ya, yang saya sampaikan tadi, memaintain yang ada. Kita juga mencoba menghadirkan yang baru. Yang disampaikan Pak Kadis ada Citylink. Dan nanti Jet. Kita coba, itu kita mengarah ke sana, ke yang lebih baik. Kita mengarah ke sana. Jadi konkretnya, kalau ada dukungan keuangan, kita berkontrak, Pemda berkontrak dengan Citylink, hadir output tiketnya itu lebih murah. Tapi yang ada sekarang kita juga coba. Maka sekarang ke pemirsa, segera selalu lihat sudah berubah enggak tiketnya. Dan kalau bisa selalu diminta apakah berkirim surat ke bandara itu atau ke Pemda, supaya kami ingat, oh ini ada permintaan dari masyarakat, Pak, tolong tiketnya dimurahkan. Kita ngomong ke airline-nya. Iya. Mungkin begitu, Pak. Baik Pak Arlis, karena Pak Anas dan Pak Arlis, karena waktu kita juga sudah mendekati pukul 10, mungkin saya langsung saja mungkin kepada Pak Anas untuk closing statement-nya, setelah itu Pak Arlis. Silakan Pak Anas. Oke, terima kasih. Jadi kami Bandara Bioto Ambari berupaya menghadirkan layanan dengan konsep 3S1C, Safety, Security, Service, dan Complaint. Ini kami hadirkan yang terbaik untuk masyarakat. Dan kami buka open untuk memberikan masukan, baik melalui saya ataupun tim saya yang ada di lapangan. Koreksi kami terbuka. Ini dalam rangka untuk pelayanan yang lebih bagus. Masyarakat siapapun boleh memberikan masukan kepada kami supaya pelayanan kami lebih bagus. Bandara akan kita upayakan lebih bisa melayani yang pesawat lebih besar. Baik. Pesawatnya kita upayakan lebih besar. Kita mengarah ke sana. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Arlis silakan, Pak. Baik, terima kasih. Kota Bau-Bau yang saat ini alhamdulillah dinahodai oleh Bapak Dr. Rasman Manafi sebagai wali kotanya, insya Allah akan selalu hadir bersama dengan elemen terkait untuk memberikan layanan maksimal terhadap masyarakat pada semua dimensi kehidupan masyarakat. Tentunya kita sekali lagi kami harus selalu memastikan bahwa kerja-kerja yang kami lakukan adalah kerja kolaborasi, kerja bersama dengan siapapun yang terkait untuk setiap jenis layanan masyarakat. Tentu di ujung ini kami menaruh harapan yang kuat kepada semua elemen masyarakat Kota Bau-Bau khususnya dan di sekitarnya. Mudah-mudahan ikhtiar mulia yang kami lakukan bersama Bandara Udara dan siapapun yang terkait di dalamnya bisa sesegera mungkin menghadirkan layanan udara yang terjangkau seperti tahun-tahun sebelumnya. Demikian, billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Pak Arlis dan juga Pak Anas, tentu memang harapan masyarakat bahwa harga tiket pesawat ini bisa terjangkau dan pelayanan di bidang transportasi udara khususnya di Kota Bau-Bau ini semakin baik di bawah kepemimpinan Kadis Perhubungan Pak Arlis dan juga Pak Anas selaku Kepala Bandar Udara Bioto Ambari Bau-Bau. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Afriansa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.